Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri Pristek, santri Solin, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat mengikuti jalannya program pendidikan jarak jauh pesantren At-Taqwa Depok. Tema kita pada kali ini yaitu The Concept of IT Based on Islamic Worldview. Ya, bagaimana kita memahami konsep IT dalam sudut pandang Islam. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini kita punya beberapa poin yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, what is IT? Ini saya jelaskan dulu ya, kenapa saya membuatnya dengan bahasa Inggris. Karena yang namanya IT itu, ini sebelum kita masuk kepada poin utamanya, dalam belajar IT itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya bahasa Inggris. Seperti itu ya. Jadi bahasa Inggris ini penting juga sebagai penunjang ya ilmu-ilmu yang lain. Nah, salah satunya bahasa Inggris itu kita pakai untuk mempelajari IT. Karena nggak ada bahasa IT, bahasa pemrograman itu dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Jawa, itu tidak ada. Nah, maka yang diperlukan adalah bahasa Inggris tadi. What is IT? Apa itu IT? Ya, secara definisi, makna, kemudian nanti ya kita jabarkan lah. Kemudian how important IT is? Seberapa penting IT itu untuk dipelajari? Kemudian what Quran says about IT? Ya, apa kata Quran tentang IT ini? Kemudian the history of IT. Ya, sejarah perkembangan dari IT nanti kita lihat. IT and adab, dan terakhir adalah IT for preach. Ya, kita menggunakan IT sebagai media dakwah. Ini tujuannya. Ya, tujuan akhirnya kita menggunakan ini semua ya, adalah untuk berdakwah fisabilillah. Mari kita lihat yang pertama dulu. Apa itu IT? Ya. Kalau dari singkatan IT ya, yang umum dipahami, dimaknai itu sebagai information and technology. Ya, informasi dan teknologi. Ya, berarti di dalamnya kita menerima informasi-informasi secara digital dan teknologi itu sendiri. Nah, nanti kita pelajari dalam bahasan sejarah teknologi perkembangannya, nanti mudah-mudahan kalian semua bisa paham. IT itu juga sebagai scientific field, maksudnya adalah bidang keilmuan ya, satu bidang keilmuan yang baru muncul di zaman modern sekarang ini. Tools IT itu sebagai alat ya. Alat untuk apa? Alat untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita. Misalnya dalam pada kasus seperti ini ya, ada peraturan kita nggak boleh keluar rumah gitu ya, harus belajar jarak jauh, bahkan bekerja pun jarak jauh. Nah, kita menggunakan alat supaya tetap bisa berkomunikasi itu dengan teknologi. Nah, kemudian IT adalah sebuah digital resource, ya, sumber daya digital. Ya, apa aja ya nanti kita lihat. Ya, ini secara umum gambarannya ya. Kalau masih bingung, nanti mudah-mudahan di poin-poin berikutnya kalian bisa paham. Seberapa penting IT untuk kita pelajari? Lihat. How important IT is? Pertama, all we need is technology. Ya, yang kita butuhkan
di zaman sekarang ini adalah teknologi. Kita nggak lepas dari yang namanya teknologi di sekarang ini. Ya. Kita membuat video pembelajaran itu dengan teknologi. Nah, kita berkomunikasi dengan orang lain butuh teknologi. Kita mau beli barang, teknologi. Ya, nggak bisa lepas dari teknologi. Makanya ya penting untuk dipelajari. Kalau nggak dipelajari, kita nggak tahu apa-apa tentang teknologi. Ya istilahnya gaptek, ya, gagap teknologi. Ya, sekarang nggak tahu orang gaptek itu masih ada apa enggak gitu ya. Orang kampung aja udah masuk handphone apa udah canggih ya. Yang kampung maksud saya yang tidak tinggal di kota. IT juga ya itu adalah sebuah infinite resource and innovation. Ya, sebuah sumber daya yang tidak terbatas dan inovasi yang tidak terbatas. Ya, dalam dunia IT, ya setelah saya menyelami dunia IT ini, bayangkan 6 bulan sekali itu update terus perkembangan teknologi. Ya, bahkan kita tahu, misalnya kita beli handphone kita baru, 2 bulan 3 bulan berikutnya handphone kita itu udah anjlok harganya, udah turun harganya. Kenapa? Karena ada lagi yang handphone yang lebih baru, yang lebih canggih daripada yang kita miliki sebelumnya. Ya, luar biasa perkembangan ini. Ya, maka ya orang-orang yang bergelut di dalam bidang IT ini harus betul-betul mengikuti perkembangan dengan cepat gitu ya. Dan para pengguna IT itu sendiri pun ya mau nggak mau harus mengikuti pada akhirnya. IT jika dimaknai itu sebagai sebuah bidang profesi, sebenarnya ini adalah profesi yang tim support. Ya, profesi yang sebenarnya tidak banyak orang yang mengetahui kerjanya apa aja sih, gitu ya. Orang nggak tahu para teknisi, para IT itu ngapain aja ya, skillnya bagaimana itu orang nggak tahu karena kerjanya seringnya di balik layar. Ya, jadi dia mensupport. Tanpa tim support ini ya orang mereka yang tampil front, yang tampil di depan, nah itu nggak bisa, susah. Contohnya apa? Contohnya kalau kita main bola, ini ya, Ronaldo, ya, seorang striker sepak bola, dia tugasnya adalah mencetak gol. Gimana cara dia mencetak gol? Harus ada yang mengumpan kepada Ronaldo. Umpan ini diberikan siapa? Tim support. Misalnya dalam tim sepak bola itu ada gelandang, ya bukan gelandangan, gelandang. Ya, dia tugasnya yang ngoper. Dia kadang maju ke depan, dia kadang membantu pertahanan. Nah ini tim support. Ya, tidak ada tim support akan sulit, gitu ya. Nah ini kuncinya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Nah, lihat nih, ini menarik nih. Apa yang Al-Qur'an katakan tentang IT? Lihat ya. Ini surat Al-Hadid ayat 25. Ya, kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Mana teknologi yang ada dalam ayat ini? Ya, hadid, besi.
kok besi? Kenapa besi itu bagian dari teknologi? Ya, kita lihat ayat berikutnya nih. Ini menarik. Surat Al-Anbiya ayat 80. Wa'allamnahu son'ata labusil lakum lituhsinakum mim ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami telah ajarkan kepada Daud membuat baju besi untukmu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengajarkan kepada Daud untuk membuat baju besi. Ini baju besi ya, yang kita pikir hanya sebagai perhiasan ya, armor bahasa kerennya itu. Ya. Ternyata mempunyai manfaat. Ternyata itu adalah bagian dari teknologi. Bagaimana Allah mengajarkan Nabi Daud untuk membuat baju besi. Ya. Lihat lagi di ayat yang lain. Surat Al-Kahfi ayat 96. Masih tentang besi juga nih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atuni zubarul hadid. Ya, kita baca Al-Kahfi ini setiap malam Jumat ya. Atuni zubarul hadid. Berilah aku potongan besi. Ya, hatta idza sawa bainas sodafaini qala fuhu. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hatta idza ja'alahu naron qala atuni ufrig alaihi qitra. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Al-Quran berbicara tentang teknologi berkaitan dengan besi. Faktanya apa? Faktanya teknologi yang ada di zaman sekarang ini ya, hampir semua terbuat dari besi. Ada kok yang plastik, iya, tapi di dalam barang itu, di dalam benda itu, ya walaupun materialnya dominannya adalah plastik, tapi ada unsur besi di dalam itu. Ya, hampir semua. Silakan pikirkan sendiri deh. Ya. Nah, ini menarik sekali ya, tentang besi ini ya, bahwa Al-Quran mengatakan ini bagian dari teknologi, walaupun nggak ada kata teknologi di dalam Al-Quran itu gitu ya. The History of IT, sejarah dari IT ya, ini ya, ada tahu belum nih ya, sejarah komputer, sejarah laptop, sejarah mobile phone ya, handphone. Mobile phone itu bahasa American. Kalau bahasa Inggris UK itu disebutnya cell phone. Di Indonesia handphone, disingkat HP. Ini device. Apa maksudnya devices? Alat-alat hardware ya, perangkat kerasnya. Adapun softwarenya ini bagian dari teknologi juga, perangkat lunak yang tidak terlihat. Pertama operating system atau disingkat OS. Kemudian internet. Kemudian ada wifi, wifi. Apa kalian nyebutnya ini? Nah, kita lihat, tahu nggak singkatan wifi apa ya nanti ya. Kemudian ada programming language ya, bahasa pemrograman. Nah, kita cek dulu satu persatu ya. Nah, kalian tahu komputer pertama? Nah, ini komputer pertama nih, segede lemari, bahkan lebih besar lagi dari lemari pakaian. Ya, bayangkan kalau komputer ini tidak berevolusi ya, dari dulu sampai sekarang komputer itu masih seperti ini, apa yang terjadi? Ya semua orang susah pakai komputer.
Ya, nggak semua orang mampu untuk memasukkan alat ini ke dalam rumahnya. Nah, lihat nih ya. Nah, dari komputer pertama sebesar ini, kemudian beberapa tahun setelahnya ya diringkas jadi lebih kecil seperti ini, luar biasa. Ya, tuh lihat layarnya masih gede ya, bentuknya komputer jadul ini. Nah, ini pertama kali dipasarkan oleh sebuah perusahaan namanya IBM. Nah, IBM sekarang masih ada, cuman nggak terlalu hebat seperti dulu lagi. Kemudian komputer yang agak modern nih. Nah, ini beberapa tahun yang lalu nih, komputer sekitar tahun ya 2000-an, komputer yang dipakai seperti ini. Saya dulu waktu belajar komputer, model komputernya seperti ini. Ya, TV-nya masih kotak. Ini PC-nya masih abu-abu seperti ini, keyboardnya juga. Nah, terus ada komputer yang sudah modern seperti ini nih ya, Asus. Nah, saya pinjam gambarnya dari internet nih ya. Layarnya sudah flat, sudah pakai LED ya, udah lebih ramping bentuknya, udah makin simple, udah nggak pakai kabel-kabel di keyboardnya maupun di mouse-nya, itu udah wireless, sudah pakai Bluetooth. Nah, upgrade lagi, berevolusi lagi komputer itu menjadi makin keren lah ya. Seperti itu. Sekarang lebih canggih lagi nih, coba lihat. Nah, ada komputer yang udah nyatu dengan kursi. Dan kursinya itu bisa digeser-geser, mau kita sambil tiduran, mau sambil selonjoran. Luar biasa ya. Apa ini mereknya, harganya berapa, silahkan cek sendiri di internet deh. Saya bukan promosi barang ini ya. Itu sejarah, sedikit sejarah tentang komputer. Kita lihat laptop. Nah, ini laptop pertama nih, seperti ini, nggak jelas bentuknya gitu. Bayangkan kalau kita masih punya laptop seperti ini ya, repot, berat, besar. Evolusi laptop dari waktu ke waktu ya. Tadi laptop yang pertama, kemudian ini sampingnya ya udah agak beda sedikit bentuknya ya, terus berkembang ya, makin mendekati bentuknya seperti seperti laptop yang kita gunakan sekarang, makin tipis gitu ya. Mobile phone ya, telepon mobile, maksudnya tuh yang bisa dibawa-bawa. Kalau cellphone, apa tuh orang Inggris bilangnya telepon yang bisa dikantongin. Nah, ini mobile phone yang pertama ditemukan pada tahun 1973. Sudah lebih dari hampir 50 tahun ya, ponsel itu ditemukan. Nah, kemudian kita lihat perkembangan telepon seluler ya, mobile phone ataupun handphone, HP lah ya, berikutnya saya sebut HP aja biar mudah. Perkembangan HP dari waktu ke waktu. Nih, HP pertama kemudian berevolusi terus makin kecil HP itu di tahun 2005-an. Ya, 2000 sampai 2010 itu handphone orang kecil-kecil. Ya, zaman saya sekolah dulu nih, SMP SMA, handphonenya kecil-kecil kayak begini.
makin ke sini berkembang lagi, handphone itu jadi besar lagi, tapi tipis. Nah, dulu handphone pertama besar seperti balok, sekarang besar saja tapi tipis, kayak apa tuh sebutnya, kayak talenan gitu ya, buat ngiris-ngiris bawang. Oke, ini menarik ya. Kita lihat sejarahnya seperti itu ya. Sengaja saya nggak ulas detail tahun berapa, siapa penemunya, itu nanti akan terlalu panjang video ini. Jadi yang cukup yang penting-penting aja itu menurut saya. Kita sudah membahas tentang devices, perangkat keras dari teknologi itu. Ada komputer, ada laptop, ada mobile phone. Mari sekarang kita lihat software. Software ini perangkat lunak ya, nggak kelihatan. Device, perangkat keras dan software ini harus menjadi satu kepaduan yang utuh. Kalau enggak, ya nggak bisa dijalankan. Ya, sebuah alat itu membutuhkan program software ini. Software membutuhkan bangunan ya, berupa alat-alat keras ini. Jadi diibaratkan, misalnya kita punya gedung ya, gedung itu kosong. Kalau gedung itu kosong, bisa digunakan nggak? Enggak. Nggak ada apa-apa ya, kok udah kosong begitu aja. Nah, gedung ini akan beroperasi kalau ada orang-orang di dalamnya, ada yang mengatur, ada manajemen di dalam gedung itu ya. Kita sebut misalnya perusahaan. Perusahaan punya gedung, punya orang-orang yang mengatur perusahaan itu. Kalau nggak ada bangunannya, ya nggak enak juga, atau nggak bisa berjalan. Bangunan doang, nggak ada orang-orangnya, nggak bisa berjalan juga. Maka ada bangunannya, kemudian ada orang-orangnya, ada perangkat kerasnya, device-nya, ada software-nya, maka jadilah yang namanya satu teknologi ya, kita sebut operating system. Apa saja operating system itu ya, yang terkenal ya, yang kita pakai sekarang, yang banyak orang pakai itu Windows ya. Kemudian ada juga Linux. Ada lagi yang lebih dibilang high end ya, agak mahal sedikit, yaitu Mac. Itu singkatan dari Macintosh, Mac OS, Macintosh Operating System. Gitu ya, sedikit sekilas tentang operating system ini. Nah, untuk menunjang operating system berjalan dengan baik, karena itu tadi pertama di awal saya bilang ini akan terus update ya, perkembangan teknologi ini ya, maka dibutuhkan namanya internet. Ya, bagaimana kita mengakses website, mengakses informasi ya dari orang yang di luar negeri, misalnya dari Amerika, di Kanada, macam-macam. Kita bisa tahu informasi melalui apa? Internet. Nah, kita nggak perlu datang ke sana jauh-jauh, beli tiket, naik pesawat, ya mahal. Kemudian WiFi, ya tahu nggak singkatannya WiFi apa? WiFi, atau Wi-Fi, ya terserah aja lah, itu tidak orang Indonesia ya. Saya menyebutnya WiFi. WiFi adalah singkatan dari Wireless Fidelity atau Fidelity. WiFi ini ya pertama kali dikembangkan yaitu dengan teknologi gelombang radio. WiFi wireless, wire itu bahasa Inggris artinya adalah kabel, less berarti tidak atau tanpa, wireless berarti tanpa kabel, teknologi yang tidak menggunakan kabel atau remote jarak jauh. Nah, WiFi ini kemudian terus dikembangkan sampai ya sekarang lah banyak model-model macam-macam WiFi. Kemudian ada juga bagian dari software nih, programming language, yaitu bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman
adalah bahasa yang menjembatani bahasa kita, yaitu bahasa manusia, ya entah dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa macam-macam lah ya, dengan bahasa komputer. Kok dengan bahasa komputer? Komputer punya bahasa tersendiri. Ya. Bisa nggak kita ngomong sama komputer, "Hey, tolong berapa jumlahnya 1 tambah 1?" Ya sekarang ada namanya Google gitu ya, Google Says atau Google Cortana atau Hello Google, ya, dia bisa menjawab. Tapi siapa yang membuat program itu? Siapa yang bisa membuat mesin Google itu menjawab dengan sendirinya? Ya program. Siapa yang membuat program? Manusia. Dengan cara apa? Dengan bahasa pemrograman. Makanya saya bilang bahasa pemrograman fungsinya untuk menjembatani bahasa manusia dengan bahasa komputer. Komputer punya bahasa tersendiri. Kita bisa memahami bahasa komputer, tetapi komputer tidak bisa memahami bahasa kita. Apa sebab? Karena komputer yang kita punya sekarang, entah itu laptop, entah itu komputer meja, atau disebutnya PC ya, PC desktop yang ada di rumah, itu sebenarnya nggak pinter-pinter amat, gitu. Mau core Intel Core i3, i5, i7, i9 sekarang, ya, itu nggak pinter sebenarnya. Ya dia gitu-gitu aja. Ya. Dia cuman lemot atau cepet. Yang pintar adalah programnya atau orang yang membuat program itu dengan bahasa komputer. Komputer dia hanya bisa nurut. Nah ini karakteristik komputer ya, sifatnya. Komputer itu dia penurut. Ya. Mau kita instruksikan sesuatu yang benar, dia ikutin. Ataupun kita instruksikan sesuatu yang salah, dia ikutin juga. Komputer kayak begitu. Nah, makanya ya kita harus memahami bahasa komputer, programming language ini, supaya komputer itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau kita mau menciptakan komputer itu baik atau program itu baik, nah ini yang kita perlukan. Ya, semua ini adalah alat, ingat ya. Bisa digunakan untuk yang baik atau digunakan untuk yang jahat. Ya. Apa pembatasnya? Nah, bahasa Al-Qur'annya apa? Furqonnya. Apa yang menjadi pembatas alat ini, teknologi ini bisa digunakan dengan baik ataupun benar? Adab. IT and adab. Apa maksudnya? Apa maksud IT disandingkan dengan adab? Ya, saya katakan tadi bahwa IT merupakan sebuah tools, merupakan sebuah alat. Ya, alat ini bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk kejahatan. Ya, tergantung siapa dan bagaimana kita menggunakan alat itu. Ya, bayangkan kalau misalnya sebuah golok bisa dipakai untuk apa? Golok bisa dipakai untuk menyembelih binatang saat hari raya Idul Kurban misalnya. Itu golok itu digunakan dengan baik. Bagaimana seandainya kalau golok itu dipegang oleh orang gila? Kita lihat misalnya ada orang gila di pinggir jalan, dia bawa golok. Wah, apa yang terjadi? Kabur semua orang. Ya, orang takut. Ya, khawatir golok itu bisa buat tebas orang, bisa macam-macam, naudzubillah min dzalik, gitu ya. Nah, saya umpamakan IT teknologi itu sama seperti golok atau pisau itu tadi. Ya, bisa digunakan untuk yang baik, bisa digunakan untuk yang tidak baik. Ya, bisa misalnya pisau itu bisa untuk menusuk orang, bisa membunuh orang. Ya, tapi kalau digunakan untuk yang baik ya untuk masak, ada manfaatnya gitu. IT itu seperti itu. Ya, tinggal bagaimana kita yang menggunakannya. Nah, supaya orang-orang kita sebagai muslim menggunakan IT ini dengan baik, maka diperlukanlah yang namanya adab. Ya, tanpa adab
akan rusak. Ya, orang nggak punya lagi yang namanya rem, dibablas aja, ya nggak tahu dia mana halal mana haram, dia nggak peduli lagi. Tapi dengan adab, ya orang bisa terjaga dengan itu. Ya, dia gunakan IT ini untuk hal-hal yang bermanfaat, digunakan untuk berkomunikasi, untuk bersilaturahmi sebagai media pembelajaran, ya bukan untuk hal-hal yang mudarat dan mencelakakan dirinya. Ya, sekarang itu di internet, masya Allah berkembang, banyak sekali situs-situs yang berita-berita hoax, berita-berita palsu, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang membuat resah opini di masyarakat. Kita perlu memfilter informasi-informasi itu. Nah, ini bagian dari adab juga, gitu ya. Jangan sampai kita dikelabui. Dalilnya ada. Ya, silakan cek dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Nah, ketika seseorang sudah memiliki adab yang baik dalam menggunakan IT, ya, ini jadi syarat utamanya. Ya, ketika menggunakan teknologi, dia harus punya adab. Maka tujuannya dia menggunakan IT untuk berdakwah fi sabilillah. Nah, ini tujuannya. Nah, kenapa harus begitu? Ya kita memaksimalkan teknologi atau perkembangan manusia ini. Kita mengikuti perkembangan zaman, kita manfaatkan itu. Ya, ini bukan sesuatu hal yang bid'ah. Disebut ya nggak ada komputer di zaman Nabi, nggak ada laptop, nggak ada HP dan lain sebagainya. Ya memang betul. Ya, tapi kita gunakan untuk apa? Untuk berdakwah, untuk syiar agama Islam ini. Ya. Nah, kita sudah mulai, ya, at-taqwa, alhamdulillah sudah mulai, ya, jauh dari sebelum video ini dibuat. Ada program pendidikan jarak jauh sebab ada virus, ya, corona ini, ya hikmahnya, ya kata Ustadz Adian Husaini yang kemarin disampaikan di video sebelumnya, hikmahnya adalah ya kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Nah, sebelum itu, nah, ini ya kita lihat Taqwa alhamdulillah sudah punya channel YouTube. Nah, Taqwa juga memaksimalkan media-media yang lain. Ini ada di Instagram Taqwa ID, ya. Sebagian dari kalian santri-santri Berstek maupun Solin, saya yakin udah banyak yang tahu, ya, banyak yang follow dari akun Taqwa ID di Instagram ini. Ya. Kemudian ada Taqwa College. Nah, ini juga di koordinir atau dibuat oleh Mas Santri Atko. Ya, dakwah semua isinya. Alhamdulillah, menyebarkan informasi yang baik, ya, supaya orang-orang jadi tahu, supaya orang-orang, ya, mudah-mudahan harapannya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada untayan kalam Ustaz. Ini dibuat juga oleh Mas Santri Atko. Ya, paham ya? Jadi IT digunakan, ya, tujuannya, ya, saya berbicara seperti ini adalah saya berharap, ya, santri-santri At-Taqwa baik Berstek maupun Solin, ya, bisa menggunakan IT, information and teknologi ini, ya, terutama perkembangan media itu untuk berdakwah fi sabilillah. Bukan untuk menggunakannya pada hal yang mudarat, tidak bermanfaat, ya, sia-sia, ya, seperti misalnya terlalu sering bermain game. Ya, saya tidak mengatakan main game itu haram, boleh-boleh saja, ya, selama dia punya batas, dia tahu diri, ya, kapan saya harus bermain game, kapan saya boleh bermain game, bukan harus, ya,
nggak ada keharusan bermain game. Kapan saya boleh bermain game? Kapan waktunya saya harus berhenti ya, dari permainan ini? Nggak terus menerus, yang mengakibatkan kecanduan, lupa waktu, lupa makan, lupa ibadah, lupa yang lain-lain. Padahal banyak manfaat yang bisa dia lakukan selama dia menghabiskan waktunya untuk bermain game. Ya sesekali boleh, untuk refreshing misalnya, untuk bosen nih, jenuh nih ya sekali aja, nggak terus-terusan. Cuman kadang biasanya kalau udah sekali wah enak nih, lanjutin aja terus. Perlu adab untuk ngerem ya semua tindakan itu. Saya buktikan bahwa ada hal yang lebih menarik ya. Waktu itu pernah saya sampaikan di kelas ya, kelas mana Pristek kalau nggak salah, bahwa membuat bermain game itu, ini tentang game tadi ya, bermain game itu menarik, tapi ada yang lebih asik dari itu, ada yang lebih asik daripada bermain game. Apa itu? Membuat game itu sendiri. Nah saya udah coba nih ya, betapa asiknya membuat sebuah konten game ya, yang ini baru sederhana nih ya, bukan yang canggih kayak game-game sekarang apa yang kalian main tuh apa CODM, Dota dan lain sebagainya. Enggak ya. Ini game sederhana aja nih. Nah saya buat programnya, misalnya saya bikin game sederhana ya, saya membuat program, saya bermain dengan komputer ya. Nih ya, ini main game Sweat nih, masukkan pilihan Anda, jempol, telunjuk, atau kelingking. Ini main sederhana kan ya, misalnya jempol lawan telunjuk menang jempol, jempol mana lawan kelingking menang kelingking gitu ya. Terus telunjuk sama kelingking menang telunjuk gitu. Kalau seri ya seri. Nah misalnya saya pilih jempol. Oke. Nah, Anda memilih jempol dan komputer memilih telunjuk ya, saya jempol, komputer telunjuk, hasilnya menang. Coba lagi, jempol lagi. Anda memilih jempol dan komputer memilih jempol, hasilnya seri. Coba kelingking, saya milih kelingking. Kelingking, komputer milih kelingking, hasilnya seri juga. Telunjuk, telunjuk. Telunjuk lawan telunjuk, seri. Kok nggak pernah kalah? Coba kalah. Kelingking, seri. Kelingking lagi. Nah, Anda memilih kelingking dan komputer memilih telunjuk, maka hasilnya kalah. Ya, walaupun saya nggak sweet begini jempol, telunjuk, atau kelingking, ya, tapi saya bisa bermain dengan komputer itu. Nah, ini menarik ya. Atau kalian juga bisa berkreasi menggunakan teknologi ini untuk berdakwah. Salah satunya ya buat video. Ya seperti video yang udah kalian tonton kemarin pada video pembelajaran, lihat ya. Nah ini ketika saya membuat video saja ini ya, ini video editing. Video saja ini saya edit yang tadinya 2 jam, nah saya ringkas jadi 9 menit biar ketahuan gimana prosesnya. Lihat deh, gimana menurut kalian nih? Nah ini kan bagian dari syiar ya, ketika kita menggunakan teknologi ya untuk ya yang menghasilkan sebuah karya dan itu bisa bernilai manfaat, insya Allah mendapat pahala. Itu contohnya. Maksud saya berbicara seperti ini supaya ya kids zaman now ya, anak-anak zaman sekarang itu kerjaannya ya jangan melulu main game gitu ya. Ada hal-hal yang lebih baik, lebih asyik, lebih menarik daripada itu semua ya, lebih manfaat daripada itu semua gitu ya. Jadikanlah itu sebagai selingan saja, bukan sebagai tujuan hidup ya. Hari ini mau ngapain? Mau push rank ya, emang nggak ada yang lain. Nah jadi mari kita gunakan teknologi ini untuk
hal-hal yang bermanfaat. Sekali lagi ya, kita tinggalkan hal-hal yang bisa mencelakakan diri kita maupun orang lain. Jadi itu ya, kalian paham ya kenapa kita perlu belajar teknologi ya, supaya tidak ketinggalan zaman, supaya kita tidak dibodohi ya, supaya kita tujuan akhirnya adalah menggunakan teknologi ini, menggunakan alat ini untuk sebagai media dakwah ya. Demikian yang saya sampaikan. Saya yakin banyak salahnya, banyak kelirunya ya. Kalau misalnya nggak paham ya, untuk resumenya silakan diulang-ulang lagi videonya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari lisan dan kebodohan saya pribadi. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.